berat jadi Anies Baswedan dan pendukungnya. Belum selesai upaya menjegal Anies dengan beberapa kasus seperti Formula E, kini datang lagi upaya menjegal Anies dengan kasus bantuan sosial COVID-19. Hal itu dimulai dari ditemukannya gudang berisi beras 1000 ton bansos COVID-19 milik Perumda Pasar Jaya Jakarta Timur yang tertimbun hingga rusak. Temuan itu lalu dikaitkan dengan Anies Baswedan. KPK pun langsung merespon temuan itu dan adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sontak ahli hukum dan pengamat politik beri tanggapan dan bantahan. Terkait kabar tersebut, KPK merespon kabar dugaan korupsi bansos pandemi COVID-19 tahun 2020. Dugaan korupsi itu berupa beras yang terbelengkalai di gudang dengan nilainya mencapai triliunan rupiah. Kepala Bidang Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kepada masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi untuk melapor ke lembaga anti korupsi. Dia mengatakan, terkait dengan itu, nanti kami akan cek ya mengenai kasus tersebut apakah ada di KPK atau tidak. Tetapi prinsipnya, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan kami membuka pintu seluas-luasnya, selebar-lebarnya, melalui berbagai kanal yang ada di KPK untuk melaporkan kepada KPK, kata Ali Fikri. Dia mengatakan, KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan melakukan proses verifikasi terlebih dahulu. Kami pasti menindaklanjuti, kami verifikasi, kami telah terhadap peristiwa pidana korupsi misalnya, kami tindak lanjut, kami lakukan pengayaan informasi lebih lanjut, ujarnya. Sementara merespon adanya isu dugaan korupsi bantuan sosial atau Bansos DKI Jakarta, pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tidak ada urusan dengan dirinya. Pasalnya, kasus tersebut diduga terjadi pada tahun 2020 lalu saat Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, Heru juga enggan mengomentari soal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang sudah merespon adanya dugaan korupsi bansos tersebut. Nggak bisa komentari, silakan nanti dibahas oleh KPK, ujar Heru di Jakarta Selatan, Jumat 13 Januari 2023 lalu. Heru mengaku tidak mau melakukan penelusuran lebih jauh mengenai dugaan ini. Itu lama, tahun 2020. Saya nggak tahu. Saya nggak masuk ke arah situ. Tapi kan waktu itu sudah selesai kan, pungkasnya. Untuk diketahui, sebelumnya akun Twitter Kurawa lewat cuitannya mengaku mendapatkan informasi penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Perumda Pasar Jaya merupakan penerima anggaran terbanyak untuk pengadaan bansos sembako di Jakarta. Dari anggaran 3,65 triliun rupiah, 2,85 triliun diantaranya diberikan kepada BUMD itu. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun rupiah lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Mengapa? Tulis Kurawa dikutip pada Rabu 11 Januari 2023 lalu. Disebutkannya, usai mendapat informasi itu, Kurawa mendatangi gudang penyimpanan beras yang dimaksud. Di lokasi terdapat 1000 ton beras dengan bentuk paket 5 kiloan di tempat penyimpanan itu.
Seharusnya, kata Kurawa, beras itu disalurkan pada tahun 2020-2021 untuk masyarakat di masa pandemi. Namun beras malah masih tersimpan setelah sekian lama hingga kondisinya rusak. Dipastikan 100% kondisi beras bansos milik DKI ini rusak atau membusuk, bahkan untuk hewan sekalipun sudah tidak layak. Jamur kuning hingga menghitam jika kita buka karung-karung yang ditumpuk ini, ucapnya. Di tempat yang lain, Kurawa menemukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Salah satu temuan dalam laporan itu adalah terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Dalam dokumen yang diunggahnya dikatakan ada unkenau shrinkage atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah karena banyak modus seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Ia pun meminta agar aparat penegak hukum mengambil tindakan atas hal ini. Terlebih, menurutnya, banyak temuan lagi dalam hasil audit yang menemukan kejanggalan dalam proyek bansos di Jakarta. Vendor-vendor bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena vendor-vendor ini penunjukan langsung. Yang ngeri, siapa di balik nama-nama vendor ini? Ada datanya semua nih, pungkasnya. Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun turut berkomentar soal dugaan korupsi bansos beras yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang saat ini menjadi Capres 2024. Ia mengatakan, ini tiba-tiba imajinasi orang ke Anies Baswedan itu ada dugaan korupsi. Sebelum langsung berimajinasi itu korupsi, korupsinya itu di mana? Kata Refli melalui video yang diunggah di kanal YouTube-nya, dikutip Selasa 17 Januari. Dia menambahkan, kalau tidak menyalurkan itu bukan korupsi namanya, tetapi tidak perform. Memang akan mengakibatkan kerugian negara, tetapi tidak berarti itu korupsi. Oleh karena itu, Refli Harun menggarisbawahi Kurawa seharusnya memberikan penjelasan yang jauh lebih baik untuk melihat indikasi korupsi pada kasus beras tersebut. Kalau korupsinya itu didasarkan pada beras yang tidak terbagikan, itu korupsi gimana caranya? Pungkasnya. Lebih lanjut, Refli Harun mengingatkan untuk memahami duduk perkara dari kasus yang berlangsung. Menurutnya, penjelasan dari Perumda Jaya bisa jadi tidak mencakup kebenaran fakta yang seluruhnya. Namanya pembelaan kan bisa jadi itu adalah stok beras untuk bansos dan karena sudah busuk duluan, tiba-tiba tidak bisa dibagikan. Bisa jadi penjelasan Perumda Jaya benar juga itu beras hasil dari sisa penjualan retail, ujar dia. Pertanyaannya adalah, korupsinya itu di mana? Itu masalahnya, tandas Refli Harun. Menurutnya, suatu insiden bisa dikatakan korupsi apabila ada penggunaan dana yang tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Misalnya, dana senilai 2,8 triliun rupiah hanya digunakan sebesar 2 triliun rupiah. Sementara 800 miliarnya dipakai untuk kepentingan pribadi. Itu baru korupsi. Jadi harus jelas juga korupsinya. Jangan selalu mencari gara-gara karena hanya ingin menghadang Anies Baswedan, terang dia.